Untuk alat dan bahan bisa dilihat di deskripsi. Sekarang kita akan membuat alas. Untuk alas ukuran 38 x 29 cm. Kita ambil 8 cm dari pojok. Dari 8 cm itu kita bagi 1 cm, 2,5 cm, 1 cm, 2,5 cm, 1 cm. Untuk pojok yang lain juga kita ambil 8 cm, lalu kita bagi 1 cm, 2,5 cm, 1 cm, 2,5 cm, 1 cm. Lakukan hal yang serupa dengan yang bagian bawah. Jika sudah, hubungkan titik-titik tersebut. Untuk sisi yang lain juga sama. Kita ambil 8 cm dari pojok, lalu kita bagi 1 cm, 2,5 cm, 1 cm, 2,5 cm, dan terakhir 1 cm. Lakukan hal yang serupa dengan pojok-pojok yang lain. Dan hubungkan titik-titik tersebut. Untuk bagian yang dipotong, supaya mempermudah, saya tebali dengan spidol. Jadi untuk yang dipotong jangan sampai salah. Ini garis yang bagian dalam, tapi jangan sampai kebablasan ke kotak yang kecil itu, hanya sampai kotak yang besar. Jadi ada 2 kotak. Setelah itu, garis miringnya dari kotak yang kecil itu sampai dengan kotak yang besar. Dari situ jangan sampai kebablasan ke kotak yang kecil sebelah sana itu. Lalu yang terakhir, yang bagian bawah itu dari samping sampai dengan kotak besar itu nanti yang akan dipotong. Garis-garis tebal spidol itu nanti yang akan dipotong. Lakukan hal yang serupa dengan sisi-sisi yang lain. Ini yang sudah ditebali bisa di screenshot untuk mempermudah proses pengerjaan kalian nanti. Untuk memotong, lakukan dengan hati-hati. Jangan sampai memotong garis yang tidak ditebali. Kita garisi yang bagian tengah, posisinya seperti itu, jangan kebalik. Kita bagi 3 cm, 2,5 cm, 2 cm, 2,5 cm, 3 cm.
Lalu untuk sisi selanjutnya juga sama, 3 cm, 2,5 cm, 2 cm, 2,5 cm, 3 cm. Lalu hubungkan titik-titiknya. Sekarang kita mulai melipat. Jadi garis yang dilipat adalah garis yang ini. Untuk mempermudah melipat, kita menggunakan penggaris. Untuk sisi yang lain, garis yang dilipat adalah sebelah sini. Jika sudah dilipat semua, waktunya kita menempelkan. Untuk segitiga kecil itu kita beri double tip di luar sisinya, lalu kita tempelkan. Usahakan serapi mungkin. Sisi yang ditempel terlebih dahulu itu sisi yang lurus. Ini ada sisi yang agak miring, lalu ada yang lurus. Sisi yang ditempel terlebih dahulu itu sisi yang lurus. Kita tempel menggunakan lem fox atau lem putih yang lain. Kita beri sedikit saja di bagian nanti yang akan ditempel. Jangan banyak-banyak, karena kalau nanti kebanyakan kertasnya akan melembung-melembung. Saat menempel pastikan benar-benar rapi. Itu ada garis. Pastikan yang ditempel itu benar-benar tidak melewati garis tersebut. Dan usahakan pas di garis tersebut. Pegangi sebentar sampai lemnya sedikit mengering. Untuk bagian sisi yang ini beri lem sedikit di pojokan dua itu. Untuk sekatnya ukuran 6,5 kali 22 cm. Kita butuh sebanyak 2. Sekat ini akan ditempel di yang ukuran 2,5 cm. Ini saya beri tanda. Ini nanti akan ditempel di sini. Untuk sekatnya kita garisi. Ini ukurannya 1 cm, 2 cm, 0,5 cm, 2 cm, 1 cm. Untuk sekat yang satunya juga sama. Untuk yang samping lipat ke bagian luar, lipat ke arah sebaliknya.
Jika tidak pas, boleh digunting sedikit di tepi sekatnya. Gunanya garis itu adalah untuk pembatas bagi sekatnya supaya rapi. Untuk sekat yang kecil-kecil ini ukuran 4 kali 38 cm. Dan kita butuh sebanyak 3 buah. Ukurannya dari pojok ke pojok seperti ini, bisa di screenshot untuk mempermudah proses pengerjaan kalian. Lalu dilipat ke belakang dan dilipat kembali ke depan. Selanjutnya juga seperti itu, dilipat ke belakang lalu dilipat lagi ke depan. Jadi dilipat 2 kali. Lakukan hingga garis habis. Yang ditempel adalah yang ukurannya 4 cm. Tunggu hingga agak mengering, lalu tempel lagi untuk yang 4 cm selanjutnya hingga 4 cm yang di ujung. Sekarang kita akan membuat tutup. Untuk tutup ukuran 32,3 kali 23,3. Ini di tepi-tepi kertasnya, di tepi-tepi kotaknya diambil 2 cm 2 cm. Lalu hubungkan. Jika ukuran yang 2 cm sudah selesai, lalu ambil 1,5 cm di kotak yang kecil tengah, 1,5 cm, yang bawah juga 1,5 cm, lalu 1,5 cm. Dari titik ke titik itu diambil 1,5 cm, lalu jaraknya 1,5 cm dan dihubungkan titiknya. Yang bawah juga seperti itu. Dari titik diambil jarak 1,5 cm, yang kanan juga, lalu dihubungkan dan hubungkan antara garis yang bawah dengan yang atas. Jika sudah, lubangi menggunakan cutter. Hati-hati karena jika salah nanti kertasnya akan sobek. Kalau sudah, bagian yang saya tebali ini bagian yang akan dipotong. Jadi perhatikan di setiap sisi juga sama. Lalu potong dengan hati-hati, jangan sampai memotong bagian yang tidak ditebali. Lipat segitiga yang kecil itu lalu beri double tip.
Lalu beri double tip di kotak yang kecil itu, di tepi-tepinya, usahakan serapi mungkin. Jika sudah, tempel mika. Ini salah satu trik untuk menempel mika. Jadi jangan dikupas semua double tipnya, tapi dikupas sedikit lalu tempel sedikit, lalu baru dikupas semuanya. Ratakan dengan gunting. Ini juga kupas sedikit, tempelkan, lalu baru dikupas semuanya. Untuk yang terakhir ini kupas dua-duanya sedikit saja, tempelkan mikanya, lalu kupas semuanya. Dan ini ratakan dengan gunting. Ini trik supaya menempel mika agar rapi. Langkah-langkah ini sama seperti membuat alas tadi. Jadi tempelkan segitiga kecil itu, lalu baru dilem sisi-sisi yang panjang. Jadi ini cup roti ukuran 7 cm, beri double tip, lalu kupas double tipnya. Untuk bagian bawah kasih lem tembak sedikit saja, lalu tempel di kotak sekatnya. Ini tujuannya apa? Tujuannya nanti agar coklat tidak terguling. Lalu letakkan coklatnya. Ini coklatnya sudah dibungkus dengan plastik wrap. Jadi walaupun ada double tip di sana tidak berpengaruh karena coklatnya sudah dilapisi dengan plastik. Jadi aman. Kalau sudah percantik dengan pita, dan ini hasilnya.